Baik, ya, mahasiswa yang Bapak kasihi, tema hari ini berbicara tentang masa muda yang menyenangkan. Ya, dalam Mazmur 62, ya, ayat 6 sampai ayat ke-7 ya. Dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Ya, saudara yang Bapak kasihi, berbicara tentang masa muda. Ya, masa muda yang menyenangkan. Bagaimana masa muda yang menyenangkan? Yang pertama, perhatikan di dalam ayat yang ke-6, berbicara tentang hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Yang pertama sebenarnya masa muda yang menyenangkan adalah dikatakan begini, tetap dekat dengan Allah. Amin. Tetap dekat dengan Allah. Kenapa kita harus tetap dekat dengan Allah? Karena ketika kita dekat dengan Allah, pasti masa muda kita menyenangkan. Amin. Ada suaranya nih, katakan amin. Masa muda ketika kita tetap dekat dengan Allah pasti akan menyenangkan. Kenapa demikian? Karena kita dekat dengan Tuhan. Mungkin kita sedang diproses, kita sedang dituntun oleh Tuhan, ada suatu pergumulan, ada suatu persoalan. Tetapi ketika kita tetap dekat, ya, dekat pada Allah. Jadi dekat pada Allah, masa muda kita pasti menyenangkan. Dikatakan begini juga di dalam Pengkhotbah, ya, di dalam Pengkhotbah, ya, pasal 12 ayat 1 dikatakan begini, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat. Jadi dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama dikatakan, ingatlah akan penciptamu. Jadi masa muda itu akan menyenangkan ketika kita ingat Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita bergantung dengan Tuhan. Itu masa muda. Jadi masa muda yang menyenangkan adalah yang pertama, tetap dekat pada Allah. Nah, dikatakan ingatlah akan penciptamu. Nah, jadi ingat itu penting. Tapi kadang-kadang kan ada yang lupa. Kalau sudah lupa kan nggak ingat kan gitu. Ya makanya kalau kita nggak ingat diingatkan lagi. Ya salah satunya dengan ibadah, kita dengar firman Tuhan. Mungkin kita sudah mulai lupa. Sudah kita nggak peduli dengan persekutuan, nggak peduli dengan doa, nggak peduli dengan membaca Alkitab. Enggak peduli dengan pelayanan. Nah, saya mengajak masa muda ini bagaimana masa muda kita menyenangkan. Amin. Kan enggak bisa diulang kembali. Ya kan? Lewat. Masanya Bapak masa muda sudah terlewatkan. Ya. Ada kenangan tersendiri. Ya. Saya berharap masa muda kalian jangan disia-siakan. Amin. Kesempatan yang Tuhan berikan. Ingatlah penciptamu, masa mudamu sebelum tiba hari-hari malang. Ya. Jadi di sini berbicara tentang tetap dekat pada Allah. Nah, dikatakan ketika kita dekat dengan Allah, saya yakin masa muda kita itu menyenangkan. Ya, cuma kadang-kala yang menjadi masalah kita nggak ingat Tuhan. Lupa dengan Tuhan. Ya, makanya masa muda itu perlu diingatkan. Ingatkan kembali. Mungkin sudah mulai lupa, ingatkan dan diingatkan. Masa muda itu kan masa yang senang, ingin happy-happy, ya. Ya boleh kita senang-senang, kita happy-happy. Bahkan di dalam Pengkhotbah bilang, ya silakan kamu mau senang-senang, kamu mau sesuka, silakan. Tetapi ingat, pada akhirnya nanti masa muda itu akan terlewatkan. Maka dikatakan ingatlah penciptamu pada masa mudamu sebelum hari malang. Jadi sebelum terlambat. Bagaimana masa muda yang menyenangkan itu? Ketika kita
tetap dekat pada Allah. Amin. Mari, dimanapun kalian berada, yang saya ini sedang kuliah, sedang berjuang, atau ada juga yang sedang bekerja sambil kuliah. Bagaimana masa muda yang menyenangkan itu? Saya mendorong, saya mengajak, tetap dekat pada Allah. Allah tempat bergantung kepada kita. Yang kedua, kalau kita perhatikan, di sana dikatakan bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Nah, masa muda itu menyenangkan ketika kita ingat Tuhan. Ya, kita ingat Tuhan. Kenapa? Karena kita ingin supaya tetap dekat dengan Allah. Jadi tetap dekat pada Allah. Pasti masa muda menyenangkan. Yang kedua, tetap berharap pada Allah. Makanya tadi dikatakan ayat yang ke-6, sebab daripadanya lah harapanku. Ya, dikatakan bahwa sebab harapan kita hanya pada Allah. Jadi masa muda yang menyenangkan. Yang kedua, jelas dikatakan hanya dialah gunung batuku. Nah, ini berbicara tentang batu. Tapi harapan, perhatikan sana. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dia gunung batuku. Kata harapanku. Kemudian ada kata padanya. Nya menunjukkan Tuhan. Ku adalah saya. Saya sendiri. Siapa yang kita harapkan? Makanya masa muda yang menyenangkan. Yang pertama tadi adalah tetap dekat pada Allah. Yang kedua adalah tetap berharap pada Allah. Diberkatilah anak-anak muda yang berharap kepada Allah. Bukan berharap kepada pendidikan. Bukan berarti pendidikan gak perlu, penting. Ya, selama masih ada kesempatan, kuliahlah, sekolahlah. Itu penting. Tapi bukan kepada materi yang kita harapkan. Materi akan habis. Popularitas, ya, popularitas nama baik, kemudian fisik, ya, ada orang hanya berharap kepada fisik, bukan berarti kita nggak perlu, kita perlu merawat diri fisik secara luar. Jadi apa yang kita harapkan? Tetap berharap pada Allah saja, bukan kepada pendidikan, bukan kepada materi, bukan kepada popularitas, bukan kepada fisik. Kira-kira berharap apa saja ya selain itu ya? Mungkin ada. Kita berharap kepada siapa kira-kira? Karena kita berharap kita bisa kecewa, betul? Mungkin yang punya pacar berharap kepada pacarnya, kemudian dilupakan, kita sakit hati, ya kan? Sakit hatiku. Wah, ya sudah mulai perasaan itu. Oh, dia nggak sayang. Nah, mungkin kita hanya berharap kepada dia. Ya. Saudara mau berharap pada siapa? Ya. Kepada orang tua? Ya. Kita sudah kuliah, bapak sudah tidak kirim uang ini, uang sudah menipis nih di kos-kosan. Sudah Tuhan gak sayang ya. Bagaimana? Siapa yang kita harapkan? Ya kan? Kalau kita mengharapkan manusia, kita akan kecewa, ya kan? Makanya dikatakan bahwa hanya dikatakan begini, sebab daripadanya lah harapanku. Jadi kalau yang sudah punya pacar, jangan terlalu berharap banyak kepada pacar ya. Pacar itu kan belum tentu nanti menjadi suami dan istrinya. Ya, bukan berarti kita nggak harus sayang. Ya kan begitu, ya. Elnius senyum-senyum aja ini ya. Ya. Jadi ini betul. Kadang-kala kan wah, hanya cintaku satu-satunya, ya kan? Saya bilang, anak-anak muda yang menyenangkan, jangan berharap itu, ya kan? Karena kita hanya berharap kepada Allah saja, tetap berharap pada Allah. Menjalin hubungan yang baik harus, ya. Mencari pacar berdoa. Ya, yang belum punya tuh berdoa. Ya Tuhan, saya minta seperti ini, nanti begini. Enggak salah. Harus berdoa itu. Ya.
Makanya saya kalau ada anak muda yang, Pak tolong doakan teman hidup, saya senang itu, ya kan? Saya dukung, saya support. Saya bilang harus perlu dicatat itu. Gara-gara seperti apa? Jadi berdoa. Ya, kalau belum dapat berarti mungkin nggak berdoa itu. Ya, makanya. Tapi yang paling penting, kalau masa muda kita ingin menyenangkan, yaitu tetap berharap kepada Allah saja. Amin. Ya, haraplah kepada Allah saja. Sebab daripadanya lah harapanku. Jadi berharaplah hanya kepada Tuhan. Ingat, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepadanya. Ya, yang ketiga, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-7, dikata ayat yang ke-7 begini. Ya. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya. Masa muda yang menyenangkan. Yang ketiga adalah tetap berlindung pada Allah. Amin. Tetap berlindung pada Allah. Pada Allah ada keselamatanku, ada kemuliaanku. Siapa yang tempat kita berlindung? Kalau kita perhatikan, ayat 7 ini berbicara tentang gunung batu. Gunung batu ini berbicara tentang pertahanan. Kemudian ada kata kalimat keselamatanku. Ini berbicara tentang perlindungan. Kemudian ada kata benteng. Ya, ada kalimat benteng. Dikatakan begini. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Ya, kota benteng ini berbicara tentang pertahanan. Jadi tetap berlindung kepada Allah. Ya. Jangan berlindung kepada kekayaan, berlindung kepada pekerjaan, berlindung kepada pendidikan, berlindung kepada fisik, berlindung kepada orang tua. Semuanya itu bisa berubah karena nggak kekal. Sekali lagi, mungkin ya berlindung kepada teman, ya kan? Sahabat bisa mengecewakan, ya kan? Tapi Tuhan tempat perlindungan kita. Benteng itu berbicara tentang pertahanan, ya. Kota benteng ada di Jawa itu ada kota namanya Tangerang, ya. Tangerang adalah kota benteng. Waktu perjuangannya benteng itu menjadi pertahanan. Dan salah satunya Tangerang itu adalah terkenal kota benteng tempat perlindungan. Ya, jadi kalau orang sedang berperang itu pasti memerlukan benteng. Percaya atau tidak percaya, selama di dunia ini kita sedang berperang. Berperang dengan segala keinginan kita, berperang dengan pola pikiran kita, berperang dengan mata kita, berjuang bagaimana kita mempertahankan iman. Oleh sebab itu masa muda yang menyenangkan. Yang ketiga adalah tetap berlindung kepada Allah. Jadi berlindunglah kepada Allah, bukan berlindung kepada yang lain. Ada 3 hal yang malam hari ini ingin saya sampaikan bagaimana masa muda kita, masa muda yang menyenangkan. Yang pertama, tetap dekat pada Allah. Ingatlah Allah, ingatlah ketika kita masih hidup, masih ada. Maka katakan ingatlah akan penciptamu. Yang kedua, tetap berharap pada Allah. Hanya Tuhanlah harapan kita, nggak ada yang lain. Andalkan Tuhan. Yang kuliah sungguh-sungguh, yang bekerja sungguh-sungguh, yang melayani dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan tempat pengharapan kita. Yang ketiga, tetap berlindung pada Allah. Kota benteng kita adalah Allah. Untuk mengakhiri renungan hari ini, saya ingin menyampaikan sesuatu kisah. Ya. Ketika saya mau berangkat ibadah, tiba-tiba ada orang yang nelpon yang saya tidak kenal. Kemudian saya tanya, dari mana dapat nomor telepon itu? Dan anak muda ini bilang, Pak, saya sudah keliling ke daerah Kute, ke Renon,
Saya pokoknya jalan-jalan, saya lagi stres Pak. Dan kemudian saya ingin ke gereja. Waktu itu masih situasi COVID, karena nggak semua orang bisa pergi ke gereja. Dan dia pergi ke salah satu gereja dan tidak bisa masuk. Kemudian ketika telepon saya, dan saya tanya dari mana dapat nomor telepon. Ternyata dapat dari FB. Dia buka-buka FB dan mendapatkan nomor saya. Dan akhirnya kami ketemu di tempat pelayanan saya di Elim. Dan singkat cerita, bahwa anak muda ini dia lagi stres dan mau bunuh diri. 3 kali mau bunuh diri. Ditinggalkan pacarnya, kemudian pekerjaannya susah, dan akhirnya saya doakan, saya layani. Ketemunya melalui FB dan nomor telepon itu. Dan anak muda ini ingin mengakhiri hidupnya. Karena masa mudanya dikatakan masa muda gak menyenangkan. Dan akhirnya saya coba nasihati dan saya dorong. Dan puji Tuhan, anak muda ini kembali bersemangat sampai hari ini. Dan gak jadi bunuh diri. Karena apa? Dia menyadari, oh masa muda itu menyenangkan. Oleh sebab itu, mari kita masa muda ini bisa menyenangkan. Baik, tetap semangat. Itu yang paling penting. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapa yang di surga, masa muda kami adalah masa muda yang menyenangkan. Bagaimana mengelola hati, mengelola pikiran. Biarlah kami tetap dekat dengan Allah, tetap berharap kepada Allah, dan tetap berlindung kepada Allah. Karena itu yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Pakailah hidup kami supaya hidup kami menyenangkan. Hidup kami yang dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, baik. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya rindu, saya akan berdoa untuk kita semua yang sudah bergabung hari ini. Ya, bagaimana masa muda itu masa muda yang menyenangkan. Ya, sebelum saya berdoa, ya, saya beri kesempatan. Mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan. Ya, mungkin ada yang ditanyakan. Kira-kira, ya, mungkin silakan. Saya kasih kesempatan. Kalau ada yang mau bertanya, kalau ada yang minta dukungan doa juga boleh, ya. Jadi kita akan nanti saya akan doakan, ya. Saya akan doakan semuanya. Tapi kalau ada yang ingin didoakan,